Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastu Nanging Budoyo. Di sini kami dari tim pengembang AMBA, yaitu aplikasi modern berbasis aspirasi. Ini mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu adalah sistem monitoring pH air. Next. Nah, di sini adalah profil dari tim kami, yaitu adalah job desk dari masing-masing anggota kami. Yang pertama adalah saya sendiri Haris Abdul Malik sebagai back-end developer, yaitu bertanggung jawab atas implementasi back-end. Nah, ini pengolahan database dan integrasi dari API sistem AMBA tersebut, yaitu mendapatkan data dari sensor tersebut. Kemudian ada juga Muhammad Rizky sebagai front-end developer, yaitu menangani implementasi login, input data, serta dokumentasi database dan source code, yaitu source code-nya tersebut. Nah, kemudian ada anggota tim kami yaitu adalah Cynthia Putri Maharani sebagai UI UX designer dan analis sistem. Nah, ini job desk-nya adalah merancang antarmuka pengguna dan melakukan analisis kebutuhan sistemnya tersebut. Kemudian ada Neva Pujaimanda sebagai IoT dan dashboard developer. Itu bertanggung jawab atas monitoring sensor, ke pengembangan dashboard, dan pengujian hasil monitoring tersebut. Nah, kemudian ada Mas Mas Maulana, Mas Rois Bikram Maulana sebagai database dan integrasi, yaitu tugasnya mengelola implementasi CRUD, create, read, update, delete untuk SQLite. Nah, ini sinkronisasi backend dan database serta pengujian sistem secara keseluruhan. Next. Nah, latar belakang dari proyek ini tuh apa sih? Pengembangan teknologi IoT dan sistem mendorong kebutuhan akan solusi monitoring yang terintegrasi. Jadi, perkembangan teknologi IoT itu sangat berkembang ya, dan juga sistem informasi itu mendorong kebutuhan supaya solusi yang terintegrasi itu apa. Jadi dari IoT sama sistem informasi itu supaya terintegrasi. Nah, banyak organisasi dan industri yang masih mengandalkan metode manual dalam pengolahan data sensor dan pelaporan. Jadi misalkan ada itu industri, contohnya industri uh, fish farming salmon. Nah, itu mereka masih menggunakan manual untuk pH-nya tersebut. Nah, ini kami menawarkan solusi untuk develop sistem, yaitu integrasi dan juga integrasi antara IoT tersebut dan juga sistem informasi berbasis aplikasi. Nah, manual menyebabkan inefisiensi, kesalahan data, dan keterlambatan pengambilan keputusan, ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, proyek AMBA kita hadir sebagai respon terhadap kebutuhan sistem yang mampu mengumpulkan, menyimpan, dan menampilkan data secara real time. Jadi, semuanya itu ditampilkan secara real time. Dengan mengintegrasikan backend, database SQLite, serta antarmuka yang intuitif. Nah, AMBA ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh. Next. Nah, permasalahannya apa? Permasalahan dari proyek ini apa sih? Nah, ini tantangan utama yang dihadapi. Pengolahan data secara manual menyebabkan ketidakakuratan dan lambatnya proses pencatatan. Nah, jadi ada lambatnya tidak sinkron seperti itu. Sistem yang belum terintegrasi mengakibatkan data tersebar di berbagai sumber yang sulit dikelola. Nah, integrasi antarmuka perangkat sensor, database, dan antarmuka pengguna masih belum terwujud secara optimal. Jadi ada itu sensor-sensor pH, tapi mereka masih belum menggunakan interface dan aplikasi yang sudah kita develop. Nah, belum adanya juga CRUD yang terstruktur untuk menyulitkan pengelolaan data secara dinamis, serta minimnya dokumentasi teknis menghambat pengembangan dan pemeliharaan sistem secara berlanjutan. Ya. Nah, tujuan dari proyek ini apa sih?
Pertama ada sistem terintegrasi. Jadi semuanya itu terintegrasi, saling terhubung antara sensor, eh, alat, alat Raspberry, dan juga interface-nya yaitu menggunakan LCD atau aplikasi. Nah, kemudian ada efisiensi monitoring. Nah, ini meningkatkan efisiensi monitoring air dengan memanfaatkan IoT otomasi data secara pemantauan secara real time. Nah, kemudian ada dashboard informatif. Nah, ini menyediakan dashboard informatif. Jadi, secara visual itu gampang dipahami atau mudah dipahami. Coba, next, next. Nah, solusi yang kami tawarkan ini adalah aplikasi yang terintegrasi dirancang untuk memudahkan monitoring dan manajemen data secara real time. Nah, ini dari aplikasi dan juga IoT itu secara real time. Next, next. Nah, ini adalah arsitektur sistem yang sudah kita buat. Nah, sistem AMBA dirancang untuk dengan arsitektur tiga lapisan. Yang pertama ada front end. Nah, itu antar muka pengguna berbasis aplikasi ya. Nah, kemudian ada back end juga. Ini berbasis server API menggunakan Python. Nah, kemudian juga ada database. Nah, kita ini menggunakan SQLite untuk penyimpanan data lokal dan juga sinkronisasi real time. Nah, kemudian menggunakan sensor dikirim ke backend melalui yaitu adalah serial reader. Seperti itu. Dan juga menggunakan API. Next. Nah, di sini adalah database dan alur sistem. Yang pertama adalah struktur database. Nah, ini struktur database-nya menggunakan SQLite sebagai database lokal. Nah, tabel utamanya meliputi yang pertama adalah tabel sensor, tabel pengguna, tam- tabel riwayat, dan tabel batas parameter. Nah, setiap tabel ini memiliki foreign key dan primary key masing-masing yang saling menjaga integritasnya dan juga saling terhubung. Nah, kemudian ada alur data sistem. Nah, ini data mengalir dari sensor pH tersebut menuju ke ISP dan juga menuju ke Raspberry tersebut dan akan ditampilkan secara real time. Next. Nah, di sini ada beberapa fitur sistem yang kami tawarkan. Yang pertama adalah operasi CRUD. Jadi, data tersebut bisa dilakukan diolah secara dinamis, ya, create, read, update, sama delete-nya juga. Kemudian ada monitoring sensor. Jadi, sensornya itu kita bisa lihat pergerakannya secara real time. Kemudian ada dashboard analitik. Nah, kami menggunakan graf, visualisasi graf, itu supaya bisa dianalisa menggunakan dashboardnya tersebut. Jadi sangat informatif gitu untuk dashboardnya. Ya, next. Nah, di sini ada pembagian job desk. Yang pertama, saya harus kembali sebagai backend developer. Nah, ini implementasi backend-nya tersebut ya. Nah, ini aplikasinya menggunakan arsitektur RESTful API yang menghubungkan antara sensor IoT tersebut dengan database terpusat tadi yang akan nanti dikelola di Raspberry-nya tersebut. Nah, ini server konfigurasi untuk menerima data secara real time dan perangkat monitoring. Ini memproses request dan mengirimkan respon terstruktur kepada klien aplikasi dengan performa yang tinggi dan latensi yang rendah. Dan juga ada API dan servernya tersebut. Nah, kemudian next. Nah, di sini ada hasil backend dan database. Nah, ini performa analitik dari database tersebut. Di sini ada series 1, series 2, dan juga series 3. Nah, ini NDAPI ini kita menggunakan response time-nya 120 milisecond. Seluruh request get, post, put, dan delete ini berjalan dengan stabil dan sudah terbuktikan. Next.
Kemudian member saya, silakan lanjutkan untuk Muhammad Rizky. Ya, saya Muhammad Rizky Wicaksono yang bertugas sebagai front-end developer dan data input spesialis dari Ambar. Gajinya gede ini. Terus, nah di sini adalah implementasi login dan input data. Sistem login dari Ambar sendiri menggunakan mekanisme autentikasi berbasis token untuk memastikan keamanan akses pengguna dan aplikasi tentunya. Nah, pengguna memasukkan kredensial seperti username dan password yang diverifikasi terhadap database. Jika valid, maka sistem akan menghasilkan session token yang digunakan otorisasi pada setiap permintaan berikutnya. Validasi input dilakukan di sisi klien maupun server untuk mencegah injeksi dan akses tidak sah dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, setelah itu autentikasi pengguna. Itu ada form input data yang dirancang dengan validasi real time, secara langsung ya, real time. Nah, itu akan memastikan data sensor dan pengguna tersimpan dengan benar ke database SQLite dari aplikasi Amba. Setiap field memiliki format validasi dan pesan error yang informatif untuk memudahkan pengguna dalam pengisian data sistem agar developer tidak disalahkan juga ini. Terus selanjutnya, tolong Mbak. Nah, ini adalah dokumentasi database dan source code. Untuk struktur source code-nya sendiri, kode diorganisir dalam struktur modular. Dalam backend, itu ada API routes, controller, models, dan di database sendiri ada migration, seeder, dan skema. Untuk config, itu ada konfigurasi dan koneksi. Dan yang terakhir ada docs, yaitu dokumentasi endpoint API. Setiap modul terdokumentasi dengan komentar inline dan readme. Untuk skema database-nya itu mencakup ada tabel users, sensors, readings, logs, dan alerts. Relasi antar table didefinisikan dengan foreign key. Dokumentasi API mencakup endpoint get, post, put, delete, beserta parameter request dan respon JSON yang terstruktur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan untuk bagian saya sebagai UI UX designer dan juga analisis sistemnya. Jadi di dalam UI UX dan analisis sistemnya ini dimulai dari metodologi desain sama user research-nya ya. Jadi proses desain untuk sistem AMBA ini dimulai dari tahap user research-nya untuk memahami kebutuhan pengguna secara mendalam. Kami melakukan wawancara, observasi lapangan, dan juga survei kepada calon pengguna sistem monitoring air. Nah, ini seperti kayak pemilik tambak ikan, orang budidaya ikan, seperti itu ya. Nah, jadi hasil riset itu digunakan sebagai dasar pembuatan user persona dan user journey map yang merepresentasikan kebutuhan nyata bagi user. Nah, analisis kebutuhan sistem dilakukan dengan pendekatan human-centered design yang mencakup identifikasi pain points pengguna dalam memantau kualitas air secara manual. Wireframing dan prototyping dilakukan secara iteratif menggunakan Figma dengan evaluasi usability testing pada setiap iterasinya. Hasilnya adalah antarmuka yang intuitif, responsif, dan sesuai standar aksesibilitas untuk mendukung monitoring sensor secara real time. Nah, hasil desain antarmukanya pada sistem AMBA ini dirancang dengan prinsip user-centered desain yang mengutamakan kemudahan penggunaan dan keterbatasan data sensor secara real time.
Jadi, tampilan dashboardnya ini menampilkan visualisasi data monitoring dalam bentuk grafik, indikator status, dan juga notifikasi peringatan yang intuitif bagi pengguna. Nah, prototipe antarmuka mencakup halaman login, dashboard monitoring, halaman input data, serta laporan histori sensornya. Setiap elemen UI-nya itu dirancang konsisten dengan menggunakan panduan warna dan tipografi yang sesuai dengan identitas sistem AMBA, memastikan pengalaman pengguna yang nyaman dan juga efisien. Oke, akan dilanjut dengan teman saya yaitu Neva Pujaimada. Baik, saya di sini presentasi sebagai kedengaran loh. Oke, apa namanya? Jadi di sini saya akan sebagai presentasi sebagai sensor monitoring dan dashboard developer. Silakan dilanjut. Monitoring sensor dan juga dashboard, sistem monitoring real-time AMBA digunakan sensor suhu dan kelembapan dan kualitas udara yang terhubung langsung ke dalam dashboard. Data dari setiap sensor dikirim secara berkala ke sensor back-end, kemudian divisualisasikan ke bentuk grafik dan indikator status yang mudah dipahami oleh pengguna. Visual real-time-nya juga adalah dashboard penampilan data histori dan juga kondisi terkini secara bersamaan. Kemungkinan pengguna itu memantau perubahan lingkungan secara akurat dan responsif pada suatu tampilan terpadu. Lanjut. Pengujian dataset dan juga hasil monitoringnya juga. Jadi matriksnya pengujian sistem ini menguji dataset dilakukan untuk memvalidasi akurasi penyimpanan data sensor. Hasil menunjukkan tingkat keberhasilan penyimpanan datanya mencapai 98,5% dengan latensi rata-rata dari kurang dari 200 MC. Query data history berjalan optimal dengan indeks yang tepat pada label sensor di log monitoring. Dashboard juga monitoring yang menampilkan data real time dengan membangun setiap detiknya. Grafik tren juga ditunjukkan kepada belum. Ya Tuhan, aku gimana nih ngomongnya berarti? Lanjut dari awal lagi. Grafik tren yang menunjukkan stabilisasi pembaca sensor suhu, kelembapan dan juga sensor pH secara periode 7 hari. Tidak ditemukan anomali atau data signifikan dan sistem dihasilkan deteksi 100% simulasi kondisi kritis yang diuji. Lanjut. Oke, saya akan lanjutkan kepada Mas Rois Bikram Maulana. Cek satu dulu. Cek satu dulu. Oke. Di sini saya bagian untuk database dan integration developer. Lanjut. Nah, di sini ada implementasi Growth SQLite. Nah, dalam database kami kita akan membuat dan membaca datanya. Nah, grade ini untuk menyimpan membuat data sensor baru ke dalam tabel SQLite menggunakan fungsi insert into dan dioperasikan dengan read untuk mengambil data, dengan query select untuk mengambilkan riwayat monitoring dan air sensor terkini pada antarmuka aplikasi. Kemudian ada update dan delete data. Untuk pada bagian update digunakan untuk memodifikasi data yang sudah tersimpan ketika terjadi perubahan konfigurasi atau koreksi nilai. Dan operasi delete menghapus data lama secara berkala untuk menjaga efisiensi penyimpanan lokal SQLite pada perangkat tersebut. Lanjut. Nah, kemudian ada sinkronisasi backend dan database ini dilakukan
antara database SQLite lokal pada perangkat dan server backend. Data yang dikumpulkan dari sensor disimpan sementara di SQLite, kemudian dikirimkan secara berkala ke server melalui API REST untuk memastikan konsistensi data. Mekanisme sinkronisasi menggunakan pendekatan incremental synchronization, di mana hanya data yang belum tersinkronisasi yang dikirim ke server. Sistem ini juga menangani konflik data dan kondisi jaringan tidak stabil untuk menjamin integritas data. Lanjut. Nah, kemudian ada pengujian sistemnya. Nah, hasil pengujiannya ini dilakukan pada setiap modul sistem AMBA secara terpisah. Seluruh fungsi backend, database SQLite, serta modul sensor berhasil diuji dengan tingkat keberhasilan mencapai 95%. Integration testing memverifikasi komunikasi antara komponen berjalan dengan baik dan data mengalir sesuai alur sistemnya. Nah, kemudian ada performance testing menunjukkan bahwa sistem mampu memproses data sensor secara real time dengan latensi rata-rata di bawah 200 meter per second. Sinkronisasi antara backend dan database berjalan stabil. Sistem dinyatakan siap digunakan berdasarkan seluruh hasil pengujian yang telah dilakukan. Oke, untuk bagian kesimpulan. Oke, untuk kesimpulan dan rekomendasinya, jadi dalam proyek AMBA ini berhasil dikembangkan sebagai sistem monitoring berbasis IoT yang mampu memantau kondisi lingkungan secara real time. Nah, tim berhasil mengintegrasikan antara back-end database SQLite, antarmuka pengguna, serta dashboard monitoring sensor dalam satu sistem yang kohesif dan fungsional. Nah, setiap anggota tim berkontribusi sesuai job desk masing-masing, sehingga menghasilkan produk yang solid dan juga terstruktur. Rekomendasi pengembangan ke depannya, menurut kami itu meliputi peningkatan keamanan sistem autentikasinya. Lalu ada optimasi sinkronisasi data antara perangkat IoT dan server, serta menambahkan fitur notifikasi otomatis berbasis ambang batas sensor. Nah, pengembangan aplikasi mobile juga disarankan untuk memperluas aksesibilitas dashboard monitoring AMBA ini. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.